Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan kepada Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Senin malam yang terakhir di bulan Februari, sudah tanggal 23 Februari 2026. Minggu depan sudah kita di bulan Maret. Ini anugerah Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Biar hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Karakter kita dibentuk sama Tuhan. Kerinduan kita mau sebuah hidup seperti Yesus. Karena firman Tuhan kita membaca pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40. Di situ Yesus mengajar supaya kita semua hidup di dalam kerendahan hati bersih dan tulus, tidak seperti ahli Taurat orang Farisi yang penuh dengan segala kesombongan. Dia gila hormat, dia selalu mencari kehormatan manusia, tapi hidupnya tidak taat. Hatinya tidak bersih, hatinya tidak tulus. Tuhan tidak mengadili demikian. Kita mau hidup seperti Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Seperti Yesus, kita memiliki karakter ilahi. Biar hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku setiap langkah hidupku Bapa, sampai aku masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Aku mau, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, Tuhan, bentuklah hidupku. Yesus, aku cinta Engkau Bapa, haleluya. Aku mau taat kepada semua perintah-perintah-Mu dalam setiap langkah hidupku, sampai aku layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah kerinduanku, hidup seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacita. Dengan ini hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Bapa, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah menjadi kerinduan kami Bapa, mau seperti Engkau Yesus. Karakter hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, malam hari ini aku rindu untuk baca firman Tuhan. Engkau adalah sumber kebenaran, firman sumber kehidupan. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Sucikan hatiku, mulutku, pikiranku, untuk kami fokus kepada firman Tuhan, supaya hidupku makin dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Waktu begitu cepat. Saat ini sudah tanggal 23 Februari, minggu depan sudah bulan Maret. Kita mau sadar dan renungkan firman Tuhan. Biar hari di hari kita melangkah berjalan di dalam kebenaran ilahi. Kita hidup ini saya katakan semua perjalanan, tapi jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kualitas hidup kita runtuh. Tapi biar kualitas hidup kita, kata firman Tuhan, mau seperti Yesus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu bicara firman Allah. Supaya dalam segala nomor satu firman Allah itu Yesus. Standar kita kekristenan firman Allah. Kalau ada firman Allah dikatakan ada penghiburan kasih. Karena Allah itu kasih, Yesus penuh dengan cinta kasih. Ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh, artinya adalah pimpin Roh Kudus. Ada hadirat Tuhan. Roh Kudus pimpin kita. Sehingga pimpin kita ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendak kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Orang adalah firman Allah dan pimpinan Roh Kudus tidak sombong. Memikirkan orang lain dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada di sini. Mari kita belajar rendah hati satu sama lain. Kalau kita ada kasih mesra, ada rendah hati, kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri, tidak egois. Ada damai sejahtera. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Inilah karakter Kristus. Mari kita mau hidup hari demi hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman sebelum kita berbangun tidur. Kita mau baca firman Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40, demikian firman Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Pengajaran Yesus selalu bicara kebenaran, saudara. Ya, selama Yesus hidup di dunia di 2000 tahun yang lalu, selalu mengajar kepada murid-muridnya supaya tidak seperti ahli Taurat, baik Farisi, semua penuh dengan kemunafikan. Jadi intinya, mari hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan standarnya manusia, bukan standar pendeta, bukan standar ini ahli Taurat. Ya, kalau saat ini standarnya pendeta, jangan mengkultuskan pendeta. Tapi kita hormati standar kita Tuhan Yesus. Pendeta juga manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Saya bisa hidup baik. Itu karena firman Allah yang membentuk saya. Itu karena Roh Kudus yang bukan saya. Bukan pendeta yang hidupnya hidup baik. Hidup baik hanya Yesus. Standar kebenaran mutlak. Itu hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh sombong, saudara. Kalau kita bisa hidup benar, itu bukan kita yang baik. Begitu kita merasa dirinya baik, itu berarti sombong. Tapi mari kita belajar standar kita Tuhan Yesus. Ya, standar kebenaran kita pakai itu kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas jangan sampai kita punya sifat mencari kehormatan seperti mereka itu. Suka menerima penghormatan di pasar. Artinya di depan umum, di depan publik minta dihormati. Kalau kita tidak dihormati, wah sakit hati. Banyak hamba Tuhan sudah nama terkenal, pasti punya sifat gila hormat. Jangan ya. Ini firman Allah mengajar kita. Jangan mencari kehormatan. Tapi mari kita mau hari ini dibentuk karakter. Mencari kehormatan hanya Tuhan Yesus yang makin bertambah. Hanya Dia yang layak kita puji dan hormat. Ayat 39.
yang suka duduk tempat terdepan di rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Makanya ya, jadi kita dalam setiap perkumpulan komunitas kita rendah hati sungguh ya. Kita mau sama-sama dengan jemaat ya, tidak boleh pilih-pilih. Kasih seorang hamba Tuhan gembala tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh. Semua harus sama ya. Saya di dalam kejamatan saya memberikan salam, saya duduk bersama dengan mereka sama ya, seperti Yesus. Yesus sendiri duduk bersama dengan murid-muridnya ya. Apalagi kita manusia orang berdosa. Mari kita sama-sama belajar rendah hati. Yang berikutnya, yang 40, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Wah, coba nih saudara, mengelabui, hati tidak bersih, hati sombong, hati yang tidak tulus, punya maksud-maksud yang tidak baik, sudah gila hormat. Pokoknya sifat karakter ini tidak berkenan sama Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kita belajar, tidurlah seperti Yesus yang rendah hati. Kita mau standarnya, standar Tuhan Yesus. Yesus dalam Matius 29, Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku lemah rambut dan rendah hati, karena Yesus punya sifat rendah hati. Dan hati yang bersih dan tulus, itu di dalam Mazmur 73 ayat 1. Itu firman Tuhan katakan, Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, biar kita koreksi diri, supaya kita belajar rendah hati. Jagalah hatimu, kata Amsal Zaman pasal 4 ayat 3. Jangan segala kewaspadaan. Jangan sampai kita punya sifat sombong. Belajar dibentuk sama Tuhan. Biarpun kita mempunyai posisi yang tinggi, tapi itu anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Bisa menjadi hamba Tuhan terkenal, memiliki jemaat yang besar. Ingat, punya rumah Tuhan gereja yang besar. Ingat, itu datang dari Tuhan. Semakin kita tinggi, semakin kita rendah hati. Semakin kita menjadi contoh teladan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita punya lagi hati yang bersih, hati yang tulus, tidak macam-macam, tidak punya tujuan-tujuan yang punya pamrih, enggak. Tapi punya hati yang bersih, sehingga kita layak di depan Tuhan. Nomor satu, biar kita mencari kelayaan hidup kita, perkenanan Tuhan. Cari hidup yang berkenan sama Tuhan. Cari berkenan di hadapan Tuhan, yaitu cari firman Allah. Standar kita, firman Allah. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Seperti dalam Filipi pasal 2 1 sampai 5. Di dalam hidupmu bersama, kita memberi karakter seperti Tuhan Yesus. Kita mau dibentuk sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau dibentuk Tuhan seperti dalam pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku kita, bukan mencari kekayaan, bukan mencari kehormatan, tapi kerinduan hidup seperti Yesus. Karakter kita dibentuk, kualitas hidup kita dibentuk. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Berjaga, tidak baca firman Allah dan berdoa, supaya hari-hari kita, karakter hidup, kualitas kita dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Memiliki kerendahan hati, bukan gila hormat, mencari kehormatan, tidak.
tapi mencari perkenanan Tuhan, yaitu rendah hati, hidup di dalam kasih Tuhan. Hati kita bersih tulus, seperti Amsal Sulaiman 4 ayat 23, supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di dalamnya terpancar kehidupan. Ada firman Allah dalam setiap langkah hidup kita. Hidup seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, keserupanan Kristus, itu kita cari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.